Salah satu figur yang menonjol dalam penelitian prasejarah di Flores yaitu Theodor Verhoeven. Nah, Theodor Verhoeven ini adalah seorang pastor yang bertugas di Seminari Mataloko dekat kota Bajawa di Kabupaten Ngada. Sekitar tahun 50-an, ia berkunjung ke Liang Bua karena ia mendapat informasi bahwa Gua Liang Bua itu pernah berlangsung kegiatan belajar mengajar atau sekolah antara tahun 46 sampai dengan 49. Nah, ketika ia meninjau gua itu, dia menemukan pecahan tembikar dan serpian-serpian batu di atas permukaan lantai gua, yang mana itu adalah indikator arkeologis. Dengan apa yang ditemukannya itu, singkat cerita pada tahun 1965 dilakukan penggalian. Hasilnya adalah ditemukan 7 buah kubur manusia dengan beberapa bekal kubur seperti periuk, kendi, dan beliung. Nah, waktu itu mereka memperkirakan kalau temuan itu berasal dari periode Neolitik atau Neolitik zaman batu muda dan Paleometalik atau masa logam awal. Itu artinya bahwa Liang Bua itu diperkirakan memiliki jejak-jejak hunian di masa lalu. Nah, selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1978, penelitian situs Liang Bua selanjutnya diambil alih oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kurang lebih 11 tahun dari tahun 1978 itu, penelitian itu kemudian sempat terhenti atau vakum. Kemudian pada tahun 1989 dilanjutkan lagi, sekitar belasan tahun vakum. Akan tetapi penelitian yang paling intensif itu dilakukan antara tahun 2001 sampai dengan 2004 melalui kerjasama antara University of New England Australia dan Pusat Arkeologi Nasional tadi. Pada 2 Oktober tahun 2003 ada 4 peneliti Pusat Arkeologi Nasional, yaitu Wahyu Saptomo, Jatmiko almarhum Rokus Duyawe, dan Thomas Sutikna bersama dengan almarhum Profesor Mike Morwood dari University of New England Australia tadi. Mereka melakukan ekskavasi yang lebih giat lagi, lebih mendalam lagi. Nah, mereka menggali mulut gua dengan peralatan yang sederhana, hanya diterangi dengan lampu senter dan petromax, yang mana harus diisi ulang dalam waktu beberapa jam penggalian itu. Nah, sepanjang penelitian yang dilakukan itu, mereka menemukan sejumlah bukti tinggalan budaya, seperti fragmen sisa-sisa fauna endemik dan rangka manusia yang berkarakteristik prasejarah dengan tingkat budaya mulai dari Paleometalik, Praneolitik, Neolitik, dan Paleometalik atau masa logam awal tadi. Artinya, situs Liang Bua itu adalah gua hunian manusia atau okupasi manusia prasejarah dari fase ke fase dengan periode waktu yang sangat panjang, yaitu dari masa Pleistosen ke Holosen. Nah, kedua masa ini sangat penting untuk kita dalam melihat manusia Liang Bua karena 2 periode itu adalah gambaran krono budaya dalam penelitian arkeologi di Liang Bua, yang mana dikenal dengan layar bawah atau lapisan tanah bagian bawah yang bercirikan Pleistosen, dan layar atas atau bagian atas tanah bagian atas Pleistosen yang bercirikan Holosen. Lalu pertanyaannya, pada posisi mana kerangka tulang manusia Homo floresiensis itu ditemukan? Nah, dari penelitian itu, pada lapisan Holosen, lapisan bagian atas, itu ditemukan banyak tinggalan berciri Neolitik, lebih muda ya, berupa 14 kubur manusia dengan bekal seperti periuk dan
beliung persegi. Sementara di antara lapisan Holocene dan Pleistocene itu terdapat abu vulkanik yang berumur 12.000 sampai dengan 17.600 tahun yang lalu. Akan tetapi ketika mereka lanjut menggali lebih dalam lagi, penelitian mereka hampir sempat berhenti karena terhalang oleh bebatuan keras atau faultstone dan batu gamping yang berukuran besar, kemudian juga stalaktitnya, bagian stalaktik yang di awan-awan di langit gua itu jatuh kemudian mengeras, dan itu mengakibatkan mereka sempat kewalahan gitu. Namun mereka terus menggali sampai menembus pada lapisan Pleistocene, dan akhirnya pada kedalaman 5,9 meter itu ditemukan tulang beserta tengkorak manusia yang tingginya hanya 106 cm dengan volume otak 417 cc. Nah, manusia yang ditemukan itu adalah seorang perempuan yang umurnya diperkirakan antara 25 sampai dengan 30 tahun. Nah, agar kerangka itu tidak rusak, dengan sangat hati-hati para peneliti mengambil tulang belulang kerangka itu bersama dengan gumpalan tanah. Nah, tuman itu kemudian dibungkus dengan kapas dan tisu, lalu diisi atau dimasukkan dalam koper, kemudian dibawa ke Denpasar melalui jalur laut dengan kapal laut, kemudian dari Denpasar ke Jakarta menggunakan bus, dan mereka membawa dengan hati-hati ya, karena mereka yakin kalau temuan itu adalah temuan yang luar biasa. Nah, ada yang unik dari temuan mereka, khususnya pada layar bawah atau layar Pleistocene tadi. Selain kerangka manusia yang tingginya 106 cm tadi, kemudian artefak batu, kemudian berbagai fragmen tulang dan gigi fauna endemik, ternyata banyak ditemukan juga fragmen tulang stegodon, sehingga layar Pleistocene dalam konteks penelitian di liang gua itu disebut juga dengan layar stegodon. Jadi kemungkinan besar pada masa Pleistocene itu terdapat banyak stegodon atau gajah purba di Flores. Penemuan fosil stegodon di gua liang gua ini kemudian dikonfirmasi lagi dengan penelitian arkeologi antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 oleh Pusat Arkeologi Nasional juga di situs Mata Menge di Cekungan Soa. Nah, hasil yang ditemukan bahwa memang di sana terdapat banyak fosil gajah purba atau stegodon tadi. Nah, hal ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan, atau mungkin bisa menjawab hipotesis kita tentang mengapa sekarang tidak ada gajah di Flores, atau asal-usul gading yang dipakai sebagai belis atau mahar, khususnya di wilayah Flores bagian timur. Nah, dari bukti-bukti penelitian itu menunjukkan juga bahwa gajah purba di Flores itu musnah karena bencana alam, yaitu letusan gunung api pada jutaan atau ratusan ribu tahun yang lalu. Dan kita ketahui sampai sekarang di pulau kita di Flores itu memang masih banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Ada spekulasi bahwa adanya gading-gading gajah jenis elepas yang banyak dipakai sebagai belis atau mahar di Flores itu kemungkinan dibawa oleh bangsa Portugis dan pedagang India sekitar abad ke-16 ya, ketika mereka datang membeli rempah-rempah. Akan tetapi begini, kita seharusnya bisa menempatkan semua hal yang fundamental dalam kebudayaan kita pada setiap periode sejarah sebagai suatu pengetahuan tentang budaya kita sendiri. Artinya semua yang fundamental dari kebudayaan yang ada di
komunitas masyarakat adat kita itu bisa dianalisis dan ditempatkan di setiap periode sejarah itu secara menyeluruh. Nah, hal itu memang sulit ya, karena kita membutuhkan sumber sejarah yang akurat. Akan tetapi, bukankah penemuan arkeologi atau sejarah yang telah ditulis oleh para budayawan yang ada di setiap komunitas masyarakat adat kita itu bisa kita jadikan sebagai sumber pengetahuan yang merangsang cara berpikir kita agar lebih kritis. Tentunya juga dibarengi dengan diskusi dan penelitian dari berbagai disiplin ilmu ya. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2004, dunia ilmu pengetahuan di Indonesia dan hampir seluruh dunia gempar. Sebuah jurnal ilmu pengetahuan bergengsi dari Amerika, yaitu Nature, mengumumkan sebuah temuan spesies manusia baru dari Indonesia, tepatnya di Flores, dalam sebuah publikasi yang berjudul Short for Her Age, Third Asian Homo Species Reveals Diversity of Pleistocene Humanity. Nah, inti dari jurnal ini bahwa telah ditemukan sebuah rangka manusia yang tergolong lengkap dengan budayanya dan juga sisa-sisa tulang fauna endemik ditemukan dalam suatu penggalian yang sistematis yang dilakukan oleh tim kerjasama antara peneliti dari Indonesia, yaitu Puslit Arkeologi Nasional dan University of New England, Australia. Rangka dan budayanya itu ditemukan dalam suatu gua besar, yaitu liang gua di daerah Flores bagian barat. Rangka itu kemudian diberi nama Homo floresiensis yang diinterpretasikan sebagai spesies baru dalam perkembangan evolusi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa volume otak dari manusia yang paling primitif di dunia, yaitu Homo erectus, itu berkisar antara 600 cc sampai dengan 800 cc. Sedangkan jenis simpanse atau orang hutan itu sekitar 350 cc. Volume otak manusia modern atau sapiens itu berkisar 800 sampai dengan 1400 cc. Artinya satu hemisfer atau belahan otak itu bisa diisi oleh 400 cc di masing-masing hemisfer itu. Dan manusia itu bisa hidup normal hanya dengan satu hemisfer atau hanya satu belahan otak saja atau setengah bagian otak saja. Namun di sisi lain, masalah pada otak itu juga bisa menyebabkan kondisi yang berat seperti stroke atau cedera otak traumatik. Karena Homo floresiensis tadi, volume otaknya hanya 417 cc. Artinya dia bisa hidup dengan satu hemisfer. Dia hidup normal seperti manusia. Nah, dengan volume otak yang kecil itu, pada akhirnya mungkin merambah pada hipotesis tentang tubuhnya yang kecil atau yang kerdil. Nah, walaupun secara atomis mempunyai tubuh yang mungil, yang kerdil, dengan kapasitas otak yang kecil, namun Homo floresiensis itu mempunyai bentuk yang proporsional. Oleh karena itu, banyak orang menyebut Homo floresiensis seperti hobbit atau seperti manusia dalam film Lord of the Ring karena tingginya yang hanya 1 meter lebih itu. Nah, karena keanehan fisik pada Homo floresiensis itu pada akhirnya menimbulkan berbagai argumentasi atau semacam spekulasi. Ada banyak argumen tentang keanehan fisik pada Homo floresiensis ini, dan saya mencoba untuk merangkum apa saja spekulasi itu berdasarkan sumber yang saya cermati. Ada ahli yang berpendapat bahwa kelainan fisik itu diakibatkan oleh microcephalus atau masalah otak
yang tidak berkembang dengan optimal saat bayi Homo floresiensis masih berada di dalam kandungan. Nah, pakar lainnya berpendapat bahwa pengkerdilan yang terjadi pada Homo floresiensis itu merupakan efek karena terisolasi oleh faktor lingkungan. Ada juga yang berpendapat bahwa secara anatomis floresiensis itu mirip dengan Homo erectus, mirip dengan fosil tengkorak dari Dmanisi di Georgia di Asia Barat Laut yang berumur sekitar 1,8 sampai dengan 1,7 juta tahun yang lalu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa floresiensis itu mengingatkan pada yang lebih jauh dan lebih tua dari Erectus, yaitu Lucy, spesies Australopithecus yang berusia 3,2 juta tahun yang lalu dari Ethiopia. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan volume otak bahwa pengkerdilan Homo floresiensis itu bukan karena penyakit microcephalus. Ada juga yang berpendapat bahwa floresiensis adalah rangka manusia modern atau Homo sapiens layaknya manusia biasa seperti kita, tetapi mempunyai kelainan fisik karena patologi dan penyakit microcephalus. Agaknya sama dengan pandangan dari kalangan ilmuwan Indonesia yang dipelopori oleh almarhum Profesor Teguh Jakob dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, seorang paleoantropologis. Dalam Pasasa Pygmy Somatology Expedition pada penelitiannya di tahun 2006 mengungkapkan bahwa Homo floresiensis itu memiliki kecenderungan anatomi yang sama dengan Homo sapiens dan menyimpulkan bahwa fosil yang ditemukan adalah fosil manusia modern dengan keunikan karakter yang diperkirakan memiliki gangguan pertumbuhan. Mereka berpendapat bahwa pada diri Homo floresiensis itu terdapat tanda-tanda pigmisasi atau terisolasi akibat seleksi alam, yaitu karena kekurangan makanan atau sumber daya dan akibat dari microcephalus primer non syndromis atau microcephalus sekunder. Itu terjadi akibat cedera yang dialami manusia dalam bayi manusia Homo floresiensis yang mempengaruhi janin pada masa kehamilan atau setelah lahir. Kemudian ada lagi, mereka juga berpendapat bahwa kecilnya kapasitas otak Homo floresiensis itu bersifat patologis atau karena kelainan dan bukan spesies baru. Selain itu mereka juga menganggap bahwa Homo floresiensis itu bukan manusia pemburu, tetapi sudah hidup sejak masa bercocok tanam dan memelihara binatang. Tetapi yang paling umum diketahui atau yang paling dasar kenapa orang berargumentasi tentang atau yang biologi atau sebab dari pengkerdilan itu karena disebabkan oleh salah satu fenomena yang disebut dengan dwarfism. Jadi hewan-hewan yang ada di luar mainland dan berevolusi, maka hewan-hewan itu akan terkena prinsip dwarfism, khususnya pada hewan-hewan yang bertubuh besar. Jadi ketika manusia prasejarah keluar dari dangkalan Sunda, masuk ke archipelago, masuk ke pulau-pulau kecil, itu mereka terkena fenomena tadi, dwarfism, atau bertubuh menjadi kecil, berevolusi menjadi kecil. Sama seperti stegodon atau gajah purba yang bertubuh kecil tadi. Jadi fenomena inilah yang sering dipakai untuk menjelaskan mengapa Homo floresiensis itu bertubuh kecil. Bahwa karena kekurangan sumber daya di pulau-pulau kecil itu yang terbatas,
maka tubuh kemudian berespon ke sumber daya yang terbatas itu dengan pada akhirnya menurunkan metabolisme atau basal metabolic rate sampai tubuh yang kecil, sehingga mereka mampu mendapatkan atau cocok dengan energi terbatas yang ada di pulau-pulau kecil itu, yaitu Flores tadi. Inilah yang dimaksudkan dengan dasar mengapa orang selalu mengatakan itu proses pengkertilan yang terjadi pada Homo floresiensis, yang memang karena seleksi alam. Jadi kondisi alam itu sangat menentukan kehidupan makhluk hidup dalam evolusinya. Dan kita mesti jaga ya ekologi atau lingkungan kita ini dengan baik, dengan cerdas, dengan adab dan bijak. Nah, saat kemunculan Homo floresiensis itu memang sempat muncul berbagai polemik atau silang pendapat antar arkeolog dalam negeri. Bahkan polemik semakin memanas antara tahun 2004 sampai dengan 2006 di jajaran Pusat Arkeologi Nasional, dan sempat muncul semacam larangan untuk membicarakan apapun seputar liang buah. Namun di tengah perdebatan itu, penemuan Homo floresiensis terus berlanjut ke medan diskusi arkeologi dunia dan menempatkan Homo floresiensis menjadi topik yang menarik untuk diteliti sampai dengan saat ini. Dengan hipotesis, apakah Homo floresiensis itu adalah spesies baru dari evolusi manusia? Apakah Homo floresiensis sebenarnya adalah Homo sapiens atau manusia modern yang memiliki kelainan fisik, seperti spekulasi-spekulasi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, kalau benar Homo floresiensis itu sebagai spesies baru dari hasil evolusi, bagaimana mereka bisa punah? Apa benar karena faktor kekurangan sumber daya lalu mereka punah? Atau mungkin karena peperangan antar spesies? Atau jangan sampai Homo floresiensis ini melakukan perkawinan silang dengan Homo sapiens atau manusia modern? Nah, penelitian selanjutnya adalah dengan uji perbandingan DNA antara penduduk di desa Rampasasa yang letaknya berdekatan dengan lokasi liang buah, yang merupakan lokasi ditemukannya fosil yang diperkirakan sebagai spesies baru, yaitu Homo floresiensis tadi. Yang uniknya lagi, penduduk desa Rampasasa ini memiliki karakter tubuh yang diperkirakan mirip dengan Homo floresiensis. Misalnya Homo floresiensis memiliki tinggi badan hanya 106 cm, sementara populasi manusia yang bertubuh pendek di desa Rampasasa rata-rata tingginya sekitar 1,4 meter. Sedangkan secara global, ilmuwan mengklasifikasikan manusia kerdil, yaitu populasi dengan rata-rata tinggi pria dewasa tidak lebih dari 1,5 meter. Jadi uji DNA itu sebenarnya untuk menjawab hipotesis ya, apakah Homo floresiensis dan manusia dewasa dengan bertubuh kecil di desa Rampasasa itu ada kaitan, mengingat ya ukuran tinggi badan mereka yang sama-sama pendek. Pada tahun 2018, Serena Tusi, seorang peneliti dari Department of Ecology and Evolutionary Princeton University Amerika Serikat, bersama dengan timnya kemudian melakukan uji perbandingan DNA di antara dua spesies tadi. Mereka menguji DNA 32 orang dewasa manusia pendek dari desa Rampasasa tadi. Hasil penelitian kemudian diterbitkan dalam jurnal Science edisi Agustus tahun 2018, dan ditemukan fakta bahwa manusia modern pygmy di desa Rampasasa itu ternyata tidak memiliki hubungan genetik sama sekali dengan Homo floresiensis. Karena itulah asal-usul dan hubungan Homo floresiensis dengan manusia modern itu masih menjadi misteri. Nah, untuk mengetahui asal-usulnya maka harus dilakukan kunjungan kembali dan meneliti kembali DNA dari
fosil Homo floresiensis itu. Kemudian ada misteri lain ya, soal penyebaran. Jika Homo floresiensis ini adalah spesies baru dari hasil evolusi, maka penyebarannya bagaimana atau seperti apa? Apakah datangnya dari barat atau dari utara atau dari bagian timur? Nah, ini juga belum ada jawaban sampai sekarang. Karena itu juga menjadi tantangan karena di pulau-pulau Sunda kecil seperti Bali, Lombok, Sumbawa, sampai dengan timur, itu belum pernah ditemukan individu seperti Homo floresiensis. Kemudian terkait dengan masa kehidupan sekitar 6.000 tahun yang lalu bagi manusia purba seperti Homo floresiensis juga cukup membuat kita bingung bagaimana atau mengapa mereka bisa bertahan sementara di Sangiran atau di Jawa Tengah manusia purba itu sudah tidak ada lagi sekitar 100.000 sampai dengan 200.000 tahun yang lalu. Jadi Homo floresiensis sebagai manusia dari konteks pengetahuan sampai saat ini memang masih menjadi misteri. Oke, pembahasan tentang Homo floresiensis, The Hobbit of Flores, manusia liang buah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Kurang dan lebihnya Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.